hitam. Inilah yang menghalangi kita untuk tidak bisa memandang alam malakut, alam jabarut, alam rasa, bisa merasakan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad, laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam. Seandainya syaitan tidak mengerebut memenuhi kolbu manusia, ya, menutupi kolbu manusia, tentulah mereka tentulah mereka akan melihat malakutas samawat, mereka akan mampu melihat alam malaikat. Jadi sahabat-sahabat tertentu Allah izinkan Pak bisa ngeliat malaikat. Ibnu Abbas ngeliat Jibril 2 kali. Malaikat siapa yang dilihat? Itu artinya nanti ada posisi kewalian pada orang ini. Ternyata Jibril tugasnya apa? Bawa wahyu. Maka tugas Ibnu Abbas nanti adalah menjelaskan makna wahyu. Disebut ahli tafsir. Tidak ada ilmu tafsir hari ini kecuali lewat Sayyidina Ibnu Abbas. Ada orang lihat Mikail, nanti tugasnya lain lagi tuh Pak. Tugas kerohaniannya. Ada yang suka ngeliat malaikat maut, nah, nanti tugasnya nalkinin orang mati, ngelepas orang mati. Itu beda-beda tuh tugasnya. Allahumma sholli ala. Oleh karena itu Bapak Saudara Allah, seandainya Allah bersihkan kalbu kita, mungkin tidak ada hari kecuali kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir setiap hari beliau menangis. Hampir setiap sujud beliau meneteskan air mata. Kenapa? Karena beliau merasakan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kehilangan anak kita hilang sehari, mungkin 2 hari, bahkan kalau di mall hilang 1 jam 2 jam, ketemu, nangis nggak Pak? Nangis. Ruh ini kehilangan, kemana dia berarah? Ketika dia ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, ketemu kekasih-kekasih Allah, pasti air matanya berlinang. Itu nggak bisa ditahan, nggak bisa ditahan. Semoga Allah mengistiqomahkan kita menapaki jalan rohani, jalan istiqomah, jalan taubah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad. Ada mau diskusi Pak? Tafadhal. Bagi yang ingin bertanya mengajukan tangan. Udah kenyang katanya. Cukup kali ya? Ada? Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, ini ada 3 pertanyaan. Bahwa di ayat disebutkan bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Ini seolah-olah bahwa ibadah itu adalah transaksional. Sedangkan untuk level orang yang bukan anak-anak lagi kan seharusnya ini udah pengertiannya udah tidak seperti itu lagi. Tapi di teman kita bilangnya bahwa lah dalilnya seperti ini. Iya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ada kalam dari ulama bahwa sholat itu adalah kenangan di dunia saat kita di akhirat nanti. Terus bagaimana dengan kaidah sholat yang mohon maaf ini sangat cepat gitu. Sedangkan rukun sholat itu kan berakal gitu. Tapi akal kita kok nggak dipakai di waktu kita sholat sangat cepat itu gitu. Terus yang ketiga yang terakhir ini adalah makna simahum fi wujuhihim. Tanda di jidat itu sebenarnya ada tanda secara fisik atau bagaimana Bapak Nabi nanti mengenali kita di waktu kita di akhirat nanti? Itu cahaya atau bagaimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah ibadah itu transaksional? Tergantung yang menafsir. Ahli tafsir ini dia punya alat secanggih apa di dalam kolbunya, maka penafsirannya akan bergantung dengan secanggih apa rohaninya.
Kalau kolbunya kualitas karyawan, kamu kerja, kamu digaji. Bahasa Arabnya maqamul ummal, makom para pekerja. Kamu lembur, dapat tambahan. Ini makomnya siapa? Ummal. Jika si ustadznya menafsirkan kolbu dia baru makom seperti itu, maka dia akan bilang apa? Doa itu, ibadah itu transaksional. Doalah kepadaku, pasti aku jawab. Itu terjemahannya. Tapi jika kolbunya bukan kolbu ummal, kolbul arif, kolbu yang kenal kepada Allah, ayat itu bukan transaksi, Pak. Itu bahasa cinta. Hanya Allah lah, kalau kita jatuh cinta kepadanya, cinta kita dibalas. Kalau mas-mas ini jatuh cinta sama akhwat, itu belum tentu dijawab sama dia. Akhwat jatuh cinta sama ikhwan, belum tentu juga balik. Makanya ada orang tepuk sebelah kaki ya, tepuk sebelah tangan, betul itu ada. Hanya Allah yang tidak. Udu'uni, wahai kekasihku, panggillah aku akan memenuhi panggilanmu. Jadi lebih asik gak? Rinduilah aku lebih dulu merinduimu. Fazkuruni azkurkum, sebut aku sebut kamu. Lebih dulu Allah nyebut kita atau kita nyebut Allah, Pak? Kalau ahli zahir bilang kita dulu yang nyebut Allah, kan ayatnya fazkuruni, sebut aku, azkurkum, aku akan sebut kamu. Bukan. Lebih dulu Allah apa kita? Allah. Maka Allah lah yang awal memanggil kita ke dalam kolbu kita, baru kolbu kita memanggilnya. Zahirnya engkau memanggil Allah, batinnya Allah memanggilmu. Makanya di situ tidak ada fa, tidak ada kata hubung, tidak ada li, karena langsung fazkuruni azkurukum, langsung sebut aku sebut engkau. Dalam sebutanmu kepadaku, aku menyebutmu. Dalam sebutanmu kepadaku, aku memanggilmu. Jadi kapan Allah memanggil kita, Pak? Kalau kita memanggil Allah. Kapan? Saat kapan Allah ingat kita? Di saat kita ingat Allah. Duluan dia. Allah kan qadim. Apa arti qadim? Huwal awwalu wal akhir. Dialah yang maha awal, tidak ada yang lebih awal darinya. Dialah yang maha akhir, tiada sesuatu kesudahan setelahnya. Jadi Bapak ini rahasia kita sebut. Kalau lagi zikir, tuh Allah lagi manggil sebenarnya. Kita kalau lagi nyebut nama Allah, ya Allah, ya Rahman, la ilaha illallah, subhan, itu Allah lagi sebut-sebut nama kita itu. Seneng nggak disebut kita sama Allah? Nama Bapak disebut oleh Allah di langit, seneng nggak? Tapi kalau nyebutnya keputus-putus, hari ini nyebut besok enggak, ya Allah begitu juga. Bisa dibedain ya. Jadi tergantung dia punya alat apa di kolbunya. Sebatas itulah kemampuan dia mengambil makna ayat. Jadi ayat itu diterjemahkan bukan berdasarkan harfiahnya, tapi berdasarkan kedalaman kolbu orang yang punya kolbu. Ya. Yang kedua, kalau sholat itu adalah kenangan kita dengan Allah, terus kenapa ada orang yang sholatnya buru-buru gitu ya? Sholat orang yang buru-buru ini ada persoalan fikih, bukan persoalan ruhani, Pak. Itu kan kiai-kiai fikih aja itu. Secara fikih, boleh nggak baca Quran cepet-cepet, yang penting makhorijnya nyampe, matnya nyampe, boleh nggak? Satu napas? Ada, Pak. Tanya ahli qiraat. Jadi antara riwayat hadis, di hadis itu Nabi ketika selesai satu ayat, Nabi berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Begitu. Di satu riwayat. Riwayat ini ahad, diriwayatkan oleh sekelompok kecil ahli hadis. Tapi ahli qiraat punya kaidah sendiri. Ahli qiraat, ahli bacaan, mereka meriwayatkan secara